Cher 1015-101-105. March of War. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, 115 Maret, Tet Perang. Backlund, di kediaman pedagang furnitur, Humpress. Audrey sekali lagi bertemu dengan anggota Dewan Alkemis Psikologi, Finn Rambis. Pria tua ini tetap hangat dan elegan. Rambutnya yang putih namun lebat disisir rapi. Matanya yang biru dan dalam seolah mengandung pengetahuan tak terbatas. Saat melihatnya, mata Audrey tampak kosong sebelum ia menyadari sesuatu. Seolah-olah ia baru saja terbangun dari mimpi panjang dan mendapatkan kembali ingatan yang hilang. Ia sama sekali tidak terkejut atau bingung dengan hal ini. Menerima fakta itu tanpa perlawanan seolah itu adalah sesuatu yang sangat normal. "Selamat siang, Tuan Rambis," sapa Audrey dengan etiket yang sempurna. Rambis mengangguk sedikit dan menjawab dengan senyuman. "Selamat siang, gadis kami." Selama sebulan terakhir, ia secara bertahap mengadopsi ide bahwa Audrey adalah kebanggaan alkemis psikologi dan gadis terpenting. Audrey melirik bros berlian di dadanya dan duduk dengan senyuman, menunggu Finn Rambis untuk berbicara. Mengenai petunjuk dan arahan, ia sama sekali tidak terpengaruh karena persiapannya. Saat itu, ketika ia mendengar Finn Rambis memanggilnya dengan sebutan itu, ia ingin mengamuannya, baikkan semua etiket atau apapun, melirik tanpa takut ketahuan. Namun pada akhirnya ia menahan diri dan tidak menunjukkan masalah apapun. Finn Rambis memandang Audrey selama beberapa detik sebelum berkata dengan senyuman yang sama. "Kau telah melakukan dengan baik selama periode ini. Sebagai hadiah, kami telah memutuskan untuk memberimu formula ramuan Dreamwalker." Sambil berbicara, ia mengeluarkan selembar kertas yang dilipat dari saku bajunya dan meletakkannya di atas meja kopi. Ia kemudian mendorongnya ke arah sang lady bangsawan. Audrey menekan rok panjangnya dan sedikit berdiri. Ia mengambil selembar kertas itu dan membukanya di depan Finn Rambis. Tatapannya pertama kali jatuh pada bahan utama sebelum ia dengan cepat melirik ritualnya. Bahan utama, satu hati Dreamcatcher, satu kristal ilusi pikiran atau otak lengkap dari naga pikiran yang sudah matang. Ritual, cari harpi di dunia roh dan tanda kontrak dengannya. Kemudian sambil memegang satu bulu ekor, konsumsi ramuan di tengah perasaan intens, baik itu kegembiraan atau kemarahan. Seolah merasakan kebingungan Audrey, Finn Rambis menjelaskan dengan senyuman. Seorang harpi memiliki kemampuan untuk memberikan mimpi buruk. Ia dapat membangunkan orang dari mimpi mereka. Jadi esensi dari seluruh ritual ini adalah terbenam dalam mimpi dan enggan untuk bangun darinya. Ditarik keluar dari mimpi melalui kekuatan eksternal, jika tidak kau mungkin akan tidur selamanya atau kehilangan kendali dan berubah menjadi monster. Audrey mengangguk dalam pemikiran. Persyaratan untuk mengkonsumsi ramuan dalam perasaan yang intens adalah untuk mencegah diriku tidur terlalu nyenyak dan dalam. Ya, kau sudah memahami inti permasalahannya, kata Finn Rambis dengan senyuman. Jika kau tidak tahu banyak tentang dunia roh dan tidak dapat menemukan harpi, kami bisa memberikan bantuan. Jika esensi ritual ini adalah untuk membangunkanku dari mimpi, itu berarti harpi tidaklah diperlukan. Berkat dari malaikat Tuhan berkat full, aku bisa tetap sadar dalam mimpi. Aku bisa bangun kapanpun aku mau. Mata hijau Audrey bergerak-gerak dan ia berkata dengan ekspresi penuh harapan. "Aku bisa mencobanya sendiri terlebih dahulu?" "Baiklah." Finn tidak keberatan dengan keinginan gadis itu untuk mengambil resiko. Ia berhenti sejenak dan berkata, "Aku memiliki satu hal lagi untukmu. Jika kau melakukannya dengan baik, kami akan memberikan semua bahan ramuan Dreamwalker." "Apa itu?" tanya Audrey tanpa perlawanan, sama seperti sebelumnya. Finn Rambis berkata dengan ekspresi sedikit serius. "Cari tahu sikap ayahmu, Earl Hall, Duke Negan saat ini, Laksamana Aemirius, dan para bangsawan lainnya tentang perang yang relatif besar." "Perang?" Audrey mengulangi kata yang sering ia dengar tetapi terasa agak asing. Ia memiliki perasaan samar bahwa gelombang tiba-tiba terbentuk di bawah permukaan danau yang tampak tenang. "Perang." Di atas kabut abu-abu, Klein mendengarkan doa Miss Justice dan terbenam dalam pemikiran mendalam. Ia tidak dapat menentukan apakah alkemis psikologi, Hermes, atau mungkin bahkan Adam yang mengintai di balik mereka, menyambut atau menolak perang. Adapun apakah Raja Loen, Perdana Menteri, dan sejumlah bangsawan serta anggota parlemen ingin perang, jawabannya relatif jelas. Tahun lalu, The Hanged Man pernah menanyakan pertanyaan serupa kepada Miss Justice.
Jawabannya adalah bahwa raja dan perdana menteri memiliki kecenderungan menjadi penggila perang, tetapi mereka memilih untuk terlebih dahulu fokus pada reformasi internal dan menyelesaikan hubungan atas berbagai masalah. Sekarang, sekitar 1 tahun telah berlalu dan semua kebijakan yang telah diterapkan berada di jalur yang benar. Dengan kata lain, sudah saatnya untuk memulai perang guna merebut kembali kepentingan yang hilang oleh Loen di Timur Balam. Ini adalah era revolusioner. Pertikaian antara negara sangat intens, dan begitu perang dimulai, tidak mungkin dapat dikendalikan. Selain itu, Adam, Amon, dan para raja malaikat lainnya telah muncul satu demi satu, telah mengambil barang-barang kunci atau sedang mencari terobosan. Sebuah badai akan segera melanda dunia misterius, dan bahaya mengintai. Klein menghela napas dan kembali ke dunia nyata. Keesokan harinya, ia pertama-tama pergi ke Katedral Saint Samuel untuk berdoa sesuai jadwalnya dan menyumbangkan puluhan pound. Setelah itu, ia pergi ke 22 Phelps Street, berencana untuk berpartisipasi dalam beberapa urusan Yayasan Beasiswa Amal Loen. Begitu ia melangkah masuk, Klein melihat Miss Audrey Hall dan beberapa staf yayasan turun dari tangga dan berjalan menuju pintu. Lady bangsawan ini berpakaian sangat sederhana hari ini. Rambutnya diikat dalam sanggul sederhana dan ia tidak mengenakan aksesori lain. Gaunnya berwarna hijau muda dan lengan gaunnya dihiasi dengan lingkaran ruffle. Tidak ada tali atau hiasan. "Selamat pagi, Nona Audrey." Klein melepas topinya seperti biasa dan membungkuk. Ia kemudian mengangguk pada staf dan menyapa mereka. Setelah Audrey membalas, Klein dengan santai bertanya, "Kau mau kemana?" Ia tahu bahwa peran utama Miss Justice di yayasan adalah untuk mencari sumbangan dari para wanita dan pria di kalangan masyarakat atas. Audrey menjawab dengan senyuman tipis, "Mengunjungi berbagai universitas dan menunjukkan perhatian kepada para siswa yang telah kami bantu sebelumnya." Setelah mengatakannya, ia berkedip dan senyumnya melebar. "Tuan Dantes, maukah kau pergi bersamaku? Melihat anak-anak yang memiliki kesempatan untuk mengubah nasib mereka berkat ide dan kebaikanmu? Oh, beberapa dari mereka sudah menjadi dewasa muda." Meskipun Klein tidak pernah berpikir untuk mendapatkan imbalan apapun dari Yayasan Beasiswa Amal Loen, ia benar-benar berharap tindakan ini dapat membantu kelompok sasaran. Oleh karena itu, ia cukup peduli dengan kemajuan dan situasi nyata. Setelah sedikit ragu, ia mengangguk dengan senyuman. "Aku tidak bisa menolak undangan seperti itu." Kelompok itu keluar dari pintu, dan atas saran Miss Audrey, mereka memilih kereta umum yang tidak terlalui. Setelah naik ke dalam kereta, Klein dengan sikap seperti seorang pria terhormat membiarkan Miss Audrey duduk terlebih dahulu. Kemudian ia duduk di hadapannya dan bertanya dengan senyuman, "Kau tampak sangat terbiasa dengan ini." Audrey memandang staf yayasan di sampingnya dan berkata dengan senyuman, "Ini bukan yang pertama kali. Tidak mungkin bagi kami untuk selalu menggunakan kereta pribadi setiap kali kami pergi. Mereka harus menggunakan transportasi umum." Setelah mengatakannya, ia merasa malu dan berkata, "Saat pertama kali aku menggunakan kereta umum, aku mengeluarkan uang kertas bernilai 1 pound. Wanita yang mengumpulkan uang itu membuatku membeli beberapa salinan koran sebelum kembali kepadanya." "Oh, ini lebih bersih dari yang aku bayangkan. Bau udara juga tidak terlalu tidak tertahankan." Klein mengangguk sedikit dan berkata, "Ini karena orang-orang yang benar-benar miskin tidak mampu menggunakan transportasi umum seperti ini. Mereka lebih memilih untuk berjalan. Dalam keadaan normal, mereka tidak perlu keluar atau mereka tidak pergi terlalu jauh." "Tuan Dantes, sepertinya kau akrab dengan hal-hal semacam ini." Meskipun Audrey telah menebak alasannya, ia tetap bertanya di depan orang lain. Klein tersenyum. "Meskipun aku tidak pernah mengalaminya secara langsung, aku telah melihat terlalu banyak hal itu." Audrey tidak melanjutkan topik tersebut. Sebaliknya, ia menyebutkan kepada penerima manfaat yang mereka kunjungi untuk mengonfirmasi pendidikan dan kondisi hidup mereka. Di tengah obrolan santai mereka, mereka tiba di tujuan pertama, Universitas Teknologi Backlund. Berdasarkan identitas Audrey dan hubungan sosial Dwayne Dantes, mereka langsung bertemu dengan rektor universitas yang baru didirikan. Ia adalah penduduk di 100 Backlund Street, Tuan Portland. Moment. Elder ini memiliki tubuh besar, wajah kemerahan, dan suara yang keras. Setiap kali ia berbicara kepada tetangganya, Dwayne Dantes dan Nona Audrey yang terhormat, tentang pendirian universitas, ia akan mengeluh tentang komisi pendidikan tinggi dari waktu ke waktu. Audrey dan Klein mendengarkan dengan senyuman yang layak dan sesekali mengangguk sebagai tanda setuju. Akhirnya, mereka menemukan kesempatan untuk mengangkat kebutuhan untuk memulai pekerjaan.
Portland baru saja akan memanggil sekretarisnya ketika ia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu kantornya. "Silakan masuk," kata rektor dengan suara keras. Pintu terbuka tanpa suara. Seorang gadis berambut hitam dan bermata coklat masuk. Ia tidak berdandan dan terlihat cukup kurus. Fitur wajahnya bagus dan ia tampak berusia 17 atau 18 tahun. Tatapan Klein tiba-tiba dalam sebelum ia menahan diri. Gadis itu tidak mengharapkan kantor rektor memiliki tamu. Dalam kecemasannya, ia buru-buru menundukkan kepala dan berkata, "Maaf, tidak apa-apa, mereka sudah bersiap untuk pergi," kata Portland tanpa mempermasalahkannya. "Apakah kau sudah menyelesaikan barang yang kutugaskan untuk dibuat minggu lalu?" "Ya." Gadis itu melangkah masuk dan berdiri di samping Portland. Momen. Kemudian tersenyum kepada Dwayne Dantes dan Audrey. "Namanya Melissa Moretti. Ia sangat berbakat dalam hal mesin. Kebetulan aku menemukannya dan memintanya untuk membantu di laboratoriumku. Tentu saja ia baru bisa melakukan beberapa pekerjaan kecil untuk saat ini." "Bagus." Sudut mulut Klein melengkung ke atas saat ia memujinya dengan senyuman yang jelas. Audrey meliriknya dan tersenyum. Selalu ada orang yang angkuh yang mengatakan bahwa wanita tidak memiliki bakat dalam bidang mesin, dan gadis ini telah membuktikan mereka salah. Portland tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu menghiraukan komentar semacam itu. Baiklah, aku akan memanggil sekretarisku untuk membantumu memahami kondisi para penerima manfaat tersebut." Audrey dan Klein tidak tinggal lebih lama lagi saat mereka meninggalkan kantor. Setelah keluar dari pintu, Audrey mencuri pandang kepada Dwayne Dantes, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sakura Novel.ad. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya,